Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, mungkin saja umat dari Rasulullah SAW itu mengikuti perilaku dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaupun mereka keturunan dari Nabiullah Yakub, walaupun mereka merasa bahwa mereka adalah abnaullah wa hibba'uh, kalau mereka tidak melakukan perbuatan baik, kasabah sayyi'atan, melakukan kejelekan, bahkan kemudian berkubang di dalam kesalahan-kesalahan dan tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu akan kekal di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan kajian di surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ayat-ayat ini menceritakan tentang perilaku sebagian dari orang-orang ahli kitab yang di dalam ayat ini dinyatakan dengan alladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka diajak untuk menerapkan aturan yang ada di dalam kitab mereka, maka sebagian dari mereka kemudian berpaling, tidak mau untuk menerapkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Sabab nuzul dari ayat ini dari riwayat Ibnu Abbas, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baitul Midras ala jama'ati minal Yahud fada'ahum ilallah faqala lahum Nu'aym ibnu Amr wal Harith ibn Zaid ala aydin anta ya Muhammad, qala ala millati Ibrahim wa dini, qala
fa inna Ibrahima kana yahudiyan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahalumma ila Taurah fahiya bainana wa bainakum fa'abaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada satu jamaah dari orang-orang Yahudi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua orang pemuka Yahudi yaitu Nu'aim ibnu Amr dan Al-Harith ibnu Zaid bertanya, ala ayyi dinin anta ya Muhammad, agama kamu itu apa, atas dasar agama apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala millati Ibrahim wa dini. Rasulullah mengajak mereka itu ala millati Ibrahim wa dini, kepada millah Nabi Ibrahim alaihissalam dan agamanya. Mereka kemudian berkata, fa inna Ibrahima kana yahudiyan. Ibrahim itu Yahudi. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, fahalumma ila Taurah fahiya bainana wa bainakum. Kalau begitu mari kita berhukum kepada Taurah kalian, itu antara kita dengan antara kami dengan kalian. Namun mereka kemudian enggan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat perilaku dari sebagian dari ahli kitab, karena tidak semua dari ahli kitab yang menolak untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan apa yang memang ada di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat ataupun juga di dalam kitab Injil. Jadi ada sebagian dari kalangan ahli kitab yang di dalam ayat ini disebut dengan alladzina utu nasiban minal kitab, diberikan nasib bagian dari kitab. Ketika mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan apa yang ada di dalam Taurat, di dalam kitab mereka, maka mereka kemudian enggan. Keengganan mereka sungguhnya berkaitan dengan satu peristiwa yang pernah terjadi kepada mereka, yaitu ketika terjadi satu peristiwa yang berkaitan dengan perzinahan, yang itu dilakukan dari kalangan terkemuka di antara mereka. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka untuk membuka kitab Taurat mereka. Mereka kemudian membaca apa yang ada di dalam Taurat. Namun ketika sampai kepada ayat rojam, mereka kemudian menutupinya. Jadi ditutupi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditutupi dengan tangan mereka. Karena mereka khawatir bahwa ayat rajam inilah yang akan diterapkan kepada mereka. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan mereka untuk membuka itu, menunjukkan bahwa inilah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun mereka ternyata kemudian enggan. Jadi enggan untuk menerapkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang berkaitan dengan perilaku ahli kitab di dalam Al-Quran?
ini untuk mengisyaratkan bahwa orang sebelum kita, jadi orang-orang ahli kitab yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aturan yang ada di dalam kitab mereka, Taurat ataupun Injil, melalui wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka. Ada di antara mereka yang tidak mau untuk menjalankan sepenuhnya aturan-aturan yang ada di dalam kitab mereka, yang itu biasanya kemudian berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Di dalam peristiwa itu yang melakukan perbuatan tidak baik, dalam hal ini adalah perzinahan, adalah dari suku yang terkemuka. Jadi bisa dikatakan dari kalangan bangsawannya. Maka mereka berusaha untuk menghindar, tidak mau untuk menerapkan. Mereka meminta Rasulullah SAW untuk menjadi pemutus dengan harapan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memutuskan hal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Akan tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada mereka supaya berhukum dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan itu ada di dalam kitab mereka, mereka kemudian berpaling, tidak mau. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dari golongan sebelum umat Islam, dari kalangan yang disebut dengan alladzina utu nasiban minal kitab, sudah diberikan nasib bagian dari kitab, akan tetapi ketika diseru untuk menjalankan apa yang ada di dalam kitab mereka, kemudian mereka berpaling. Kenapa mereka berpaling? Di antara faktor-faktor yang membuat mereka berpaling, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi'annahum qalu, mereka itu berkata, ada keyakinan yang ada pada diri mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, bahwa mereka itu tidak akan terkena api neraka kecuali hanya beberapa hari tertentu, jadi hanya sebentar saja. Tentang sebentarnya itu ada beberapa penafsiran yang diberikan oleh para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya keyakinan itu adalah arba'una yauman, 40 hari saja. Jadi 40 hari. Ada yang menyatakan 1 tahun. Padahal kemudian kalau kita renungkan, walaupun hanya 40 hari, 1 hari di neraka di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti halnya 1000 hari yang ada pada dunia. Artinya kalau 40 hari kemudian 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka sungguhnya adalah 40.000 tahun dalam hitungan yang kita rasakan di dunia. Kita saja ini di dunia, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, umat Rasulullah adalah mabayna sab'in ila sittin, sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70, sampai 100, apalagi kemudian 1000. Ini 40.000 tahun. Dan apa yang ada di dalam neraka itu tidak sebagaimana yang ada di dunia. Sangat-sangat beda, berlipat-lipat ganda apa yang ada di dalam neraka. Jadi ada keyakinan yang salah pada diri mereka tentang keutamaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa mereka itu bangga bahwasanya mereka itu adalah keturunan dari nabi, bangga bahwa pada mereka itu diturunkan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu keyakinan yang dusta. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayi'atan, siapa yang melakukan perbuatan maksiat wa hatat bihi khati'atu, di mana kemudian kesalahan-kesalahannya itu banyak dia lakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahanam di mana mereka kekal di dalamnya. Jadi ada keyakinan yang salah karena mereka itu merasa bahwa mereka adalah golongan ataupun kaum yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain mereka menyatakan bahwa nahnu ahibba'ullah, mereka adalah ahibba'ullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa bahwa mereka adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun disiksa dalam pandangan mereka itu paling hanya sebentar, setelah itu dimasukkan ke surga. Karena itulah mereka kemudian agak nyantai walaupun tidak melaksanakan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka. Walaupun mereka kemudian juga tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, bahwa kedustaan mereka, apa yang mereka ada-adakan, itulah yang membuat mereka terpedaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini merupakan satu pelajaran bagi umat Islam bahwa di kalangan sebelum kita, di kalangan ahli kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari kitab, itu ada yang perilakunya dan keyakinannya itu salah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa karena mereka itu adalah keturunan dari para nabi, bahwa di tengah-tengah mereka itu diutus utusan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya banyak, berkeyakinan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah, artinya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lolos dari siksaan. Kalaupun kemudian disiksa itu hanya sebentar karena mereka golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandarkan diri kepada orang-orang solih yang ada di tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah bahwa itu adalah keyakinan mereka yang salah. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hal ini? Sebab ini bisa menjadikan ibrah bagi umat Islam. Jadi ibrah bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mungkin saja nanti ada di antara umat Islam yang mempunyai keyakinan yang sama, meremehkan tentang neraka, tidak mau untuk menjalankan ajaran agama karena kepentingan-kepentingan dunia. Ketika
ada aturan yang cocok bagi mereka, mereka kemudian mau untuk melakukannya. Sementara ketika ada aturan yang tidak cocok, mereka kemudian tidak mau untuk mengikutinya. Dan kalau kita perhatikan, ternyata fenomena seperti ini juga ada di tengah umat Islam, yang kemudian di dalam Al-Quran isyaratnya adalah beriman kepada sebagian dan kemudian kufur kepada sebagian. Ayat-ayat yang cocok dengan kepentingan mereka kemudian diambil, tapi ayat-ayat yang tidak cocok dengan kepentingan mereka kemudian ditolak, disembunyikan. Seperti halnya orang-orang Yahudi ketika mereka menutupi ayat tentang rajam. Memang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, putuskan kepada kami tentang peristiwa ini. Harapannya adalah Rasulullah SAW tidak tahu tentang aturan yang ada di dalam Taurat, hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat. Maka Rasulullah mengajak mereka, silakan buka kitab kalian. Mereka buka, baca. Namun ketika sampai pada ayat tentang rajam, mereka tutupi, tidak mau untuk membaca karena tidak mau untuk menerapkannya. Tapi Rasulullah SAW kemudian menegaskan, buka itu, dan Rasulullah kemudian menunjukkan supaya mereka tetap membaca aturan yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada potensi yang sama, karena biasanya memang sejarah itu juga berulang. Jadi sejarah itu biasanya memang berulang. Ibrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu tidak mau untuk melaksanakan apa yang ada dalam kitab mereka karena tidak cocok dalam pikiran mereka, kurang sesuai. Maka itu juga punya potensi yang sama dengan umat Islam. Dan memang pada masa sekarang misalnya kita akan mendapatkan ada sebagian yang menyatakan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, ada yang sudah tidak up to date, tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Jadi ada yang sudah punya anggapan seperti itu, bahwa ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus direvisi, yang kemudian mengisyaratkan seakan-akan mereka itu lebih tahu, lebih pandai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian ya menetapkan ya, ini ada yang perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal sekali lagi Allah itu yang maha tahu tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah aturan yang memang sesuai dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan itu dalam rangka kemaslahatan bagi manusia. Makanya para ulama itu kemudian ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu kan kemudian mempunyai kesimpulan bahwa memang aturan yang ditegakkan di dalam agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang akan menjamin tentang kehidupan manusia, di mana kemudian mereka nyatakan bahwa itu akan menjamin paling tidak maqasidus syariah al-khamsah, ada 5 tujuan pokok diturunkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, menjaga agar keyakinan ini tetap ada di dalam diri manusia, dalam diri orang-orang yang meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, hifdzuddin. Sehingga segala sesuatu kemudian memang diarahkan dalam rangka agama, dalam rangka untuk
menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, membuat manusia itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berpotensi untuk melemahkan itu kemudian dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya semua hal yang berpotensi untuk menghilangkan nyawa manusia itu dihilangkan. Pembunuhan dilarang misalnya. Itu bagian dari hifdzun nafas. Kemudian yang ketiga adalah hifdzu an-nasl, menjaga kehormatan supaya keturunan manusia itu jelas. Makanya ada aturan tentang perkawinan, dilarang tentang perzinaan, supaya manusia itu menjaga kehormatannya. Ada yang menyatakan bahwa yang ketiga adalah hifdzul irdi, menjaga kehormatan atau menjaga keturunan. Jadi garis keturunan itu jelas, siapa ayahnya, siapa anaknya. Maka kemudian dia buat aturan tentang pernikahan, dilarang perzinaan. Itu bagian dari upaya hifdzu an-nasl atau hifdzul irdi. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal manusia. Karena akal juga merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ungkapan bahwa itu bagian dari zinah, hiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal yang berpotensi untuk merusak akal manusia itu dihilangkan. Khamr itu berpotensi untuk menghilangkan akal manusia, maka itu dilarang. Jadi hal-hal yang berpotensi untuk merusak akal manusia itu dilarang, supaya manusia di dalam kehidupannya bisa tetap merasakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal ini. Dan yang kelima itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Segala hal yang kemudian berpotensi untuk merusak harta kemudian dilarang. Pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lainnya itu berpotensi untuk merusak tentang harta. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu tentang apa yang terbaik bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan juga alam semesta ini. Sehingga aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dalam rangka kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, dan juga dalam rangka untuk melestarikan alam ini, karena manusia itu adalah khalifatullah fil ardh, Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makanya aturan-aturan berupa amal ibadah mahdhah pun sesungguhnya kata para ulama itu adalah dalam rangka kemaslahatan bagi manusia. Salat itu dalam rangka kemaslahatan manusia. Manusia sendiri yang mendapatkan manfaat dari salat yang dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tentang itu, manusialah yang butuh. Puasa juga demikian, manfaatnya itu kembali kepada manusia. Baik manfaat yang sifatnya jasmania ataupun manfaat yang sifatnya batinia berupa pahala dan ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga demikian dalam rangka kemaslahatan di tengah-tengah manusia. Semuanya termasuk ibadah haji yang di dalamnya ada nilai-nilai yang sesungguhnya sangat berharga bagi umat manusia. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sungguhnya memberikan peringatan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan potensi yang pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kita. Di antara mereka ada yang menolak, tidak mau untuk menerapkan apa yang sesungguhnya sudah ada di dalam kitab mereka karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Potensinya itu mungkin saja juga akan terjadi kepada umat Rasulullah SAW yang merasa bahwa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ada yang menyatakan ini sudah kurang up to date, ada yang harus direvisi. Ada sekali lagi, naudzubillah, aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik kepada manusia.
Kemudian yang kedua juga adalah keyakinan-keyakinan yang salah yang pernah terjadi kepada alladzina utu nasyumil kitab, kepada mereka. Di antara keyakinan mereka itu adalah mereka bangga bahwasanya mereka adalah keturunan dari Nabi. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Mereka merasa bahwasanya mereka adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan diazab. Jadi bangga terhadap keturunan, bangga bahwasanya mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan dari Nabi Yakub. Israel itu kan Nabi Yakub, hamba Allah, julukan dari Nabi Yakub alaihissalam yang maknanya adalah hamba Allah. Jadi bangga bahwa mereka itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub adalah orang soleh, maka mereka keturunannya pasti tidak akan juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti ayah mereka, nenek moyang mereka. Maka di dalam banyak ayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan ya Bani Israil, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, sungguhnya di situ juga ada peringatan kepada mereka, kalian ini keturunan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholih, maka seharusnya yang dilakukan itu bukan mengabaikan apa yang ada di dalam Taurat, bukan mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya mengikuti perilaku terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi jangan hanya bangga kepada keturunan, bangga bahwasanya mereka turunan dari Nabi tidak akan disiksa. Bangga bahwasanya mereka adalah pengikut siapa sehingga kemudian tidak disiksa. Yang itu mungkin saja terjadi juga kepada umat Rasulullah SAW. Bangga bahwasanya mereka adalah jamaahnya siapa, keturunannya siapa, sehingga kemudian walaupun tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap bahwa dengan bahwasanya mereka adalah jamaahnya siapa, mengikuti siapa, mereka melo tampiasanna, walaupun tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tidak meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan juga, ibrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pernah terjadi kepada umat sebelum kita. Makanya Rasulullah SAW itu kan pernah juga memberikan peringatan bahwasanya selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, mungkin saja umat dari Rasulullah SAW itu mengikuti perilaku dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang. Jadi Rasulullah telah memberikan peringatan bahwa ada kemungkinan umat Rasulullah SAW yang selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, kemudian mengikuti perilaku tidak terpuji yang pernah dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sesungguhnya bukanlah kemudian wah itu kan cuma ahli kitab, mereka seperti itu. Enggak, ibrahnya juga adalah mungkin saja bisa terjadi kepada umat Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa walaupun mereka keturunan dari Nabiullah Yakub, walaupun mereka merasa bahwa mereka adalah abna'ullah wa ahibba'uh, kalau mereka tidak melakukan perbuatan baik, kasaba sayyi'atan, melakukan kejelekan, bahkan kemudian berkubang di dalam kesalahan-kesalahan dan tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalam neraka jahanam. Dan jangan main-main. Jadi kalangan ahli kitab menyatakan dan tamassalan naru illa ayyaman ma'dudat,
sebentar saja kami kalaupun disiksa. Di antara kita itu kadang ada juga yang celetukannya mirip itu. Latinara bermacam ada paling neraka sakja. Kan ada juga yang ungkapannya seperti itu. Di mana ungkapan seperti itu sungguhnya pernah dilontarkan oleh ahli kitab. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, nanti walaupun masuk neraka itu sebentar. Bahkan berharap bahwa misalnya mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena membanggakan keturunan, bahwasanya mereka pengikut dari nabi ini, pengikut dari ini, dan itu sekali lagi punya potensi diikuti oleh umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini memberikan peringatan bahwa perilaku yang seperti itu tidak benar, supaya umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti perilaku tidak terpuji yang pernah dilakukan oleh ahli kitab. Artinya ya silakan aturan Allah Subhanahu wa taala jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian yang sesuai dengan kepentingannya diambil, yang tidak sesuai kemudian dilemparkan. Menyatakan bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala perlu direvisi. Yang perlu direvisi itu adalah pikiran mereka yang tidak benar, bukan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian juga meremehkan tentang neraka, karena azab di neraka itu adalah azab yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Makanya ada di antara ulama yang menyatakan kalau kamu masih tidak kuat untuk memegang bara api, maka lebih berhati-hatilah kalian terhadap api neraka, karena apa yang ada di neraka itu berjuta-juta kali dari panasnya api yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa mengambil iktibar dari apa yang pernah mereka lakukan, agar kita tidak mengikuti perilaku tidak terpuji yang pernah dilakukan oleh orang sebelum kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.